Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Zadu Ramadan, bekal Ramadan selanjutnya adalah menerangkan tentang syarat-syarat sahnya berpuasa dan syarat-syarat wajibnya berpuasa. Di dalam setiap ibadah ini pasti ada syarat-syarat dan rukunnya. Apa perbedaan syarat dan rukun? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitabnya Fathul Qorib, kitab yang menjadi pelajaran pokok di dunia pesantren di Indonesia. As-surutu ma yatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha wa kharaja bihadzal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholati. Yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk sahnya sebuah ibadah, tetapi tidak masuk di dalam lingkup ibadah itu sendiri. Seperti di dalam sholat, ini ada syarat-syarat sahnya sholat, seperti suci dari hadas, yaitu mempunyai wudhu. Nah, wudhu ini tidak masuk dalam lingkup ibadah sholat itu sendiri, jadi berbeda prasolat. Sedangkan rukun ini masuk di dalam lingkup ibadah itu sendiri. Seperti rukun, salah satu rukunnya sholat ini adalah membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini masuk dalam lingkup sholat, di dalam sholat itu sendiri. Surutu sihhati shaumi arba'atu asya'ah. Syarat-syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Orang yang memenuhi kriteria yang 4 ini berarti puasanya sah. Yang tidak berarti puasanya tidak sah. Yang pertama, Islam. Orang yang kafir, non-muslim, ini tidak sah puasanya karena tidak memenuhi syarat sahnya berpuasa yang pertama, yaitu Islam. Umpamanya ada teman saya satu kosan, dia kafir, non-muslim, Kristen umpamanya. Tetapi ketika bulan Ramadan saya melaksanakan puasa, dia ikut berpuasa. Saya sahur, dia ikut sahur. Di siang harinya saya puasa, dia ikut berpuasa. Ketika maghrib dia ikut berbuka. Nah, apakah sah puasanya? Tidak. Karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa yang pertama, yaitu Islam. Perkara dia menghormati saya yang berpuasa, itu sesuatu yang perlu diapresiasi. Namun tetap puasanya tidak sah. Begitupun orang yang murtad. Na'udzubillah. Umpamanya ada orang yang murtad di bulan Sya'ban, beberapa hari kemudian bulan Ramadan masuk. Karena sudah terbiasa berpuasa, dia berpuasa juga walaupun dia masih murtad. Baru beberapa kemudian setelah Ramadan 2 bulan, 3 bulan selanjutnya dia masuk Islam lagi. Nah, apakah puasanya ini sah apa tidak? Tidak sah. Dalam artian nanti dia wajib mengkodok di lain waktu. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu Islam. Nah, syarat yang kedua, aklun, berakal. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak mempunyai akal, seperti orang gila, ini tidak sah puasanya. Umpama ada orang gila sebelum Ramadan sampai selesai Ramadan, 1 bulan penuh gilanya. Walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak sah puasanya.
Yang ketiga, bersih dari haid, dari nifas, dan bersih dari wiladah atau melahirkan. Nah, orang yang haid, orang yang nifas, orang yang wiladah, walaupun hanya segumpal darah atau daging, tidak sah puasanya. Walaupun dia berpuasa selama bulan Ramadan, dia berpuasa, tidak sah puasanya. Dalam artian nanti dia di kemudian hari harus mengkodok puasanya. Berapa hari bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka dikodok nanti di bulan-bulan yang lain. Walaupun dia berpuasa, tetap harus mengkodok. Umpamanya ada seorang istri yang haid, ketika suaminya sahur, dia ikut sahur. Siang harinya suaminya berpuasa, dia ikut berpuasa. Setelah maghrib, dia ikut berbuka. Bagaimana puasanya? Tetap tidak sah. Dalam artian di kemudian hari nanti dia tetap mempunyai hutang puasa. Harus mengkodoknya. Yang keempat, wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaumi. Orang berpuasa itu harus tahu bahwa hari yang dia berpuasa itu diperbolehkan oleh syariat. Salah satu larangan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik. Berpuasa ternyata di Ayyamut Tasyrik, maka puasanya itu tidak sah karena tidak memenuhi kriteria yang nomor 4, yaitu wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaumi. Nah, syarat-syarat sahnya berpuasa meliputi puasa sunnah ataupun puasa wajib. Jadi kalau orang kafir, orang haid, orang yang tidak berakal, ini tidak sah puasanya. Walaupun itu puasa sunnah, puasa Senin Kemis umpamanya, tidak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya berpuasa. Walaupun itu hanya puasa sunnah, tetap harus syarat yang 4 ini terpenuhi. Nah, itulah syarat sahnya berpuasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, harus bersih dari haid, nifas, atau wiladah. Yang keempat, harus tahu ilmunya hari yang dia berpuasa itu tidak dilarang oleh syariat. Selanjutnya, syurutu wujubis shaumi khamsatu asya. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu ada 5. Ketika sudah memenuhi 5 hal ini, maka orang itu wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Sama dengan tadi, orang kafir tidak wajib berpuasa, orang murtad tidak wajib berpuasa. Namun orang murtad ini karena pernah menjadi seorang yang beriman, maka dia nanti wajib mengkodok puasa yang ditinggalkan selama dia murtad. Umpamanya murtad dan terlewatkan puasa 2 kali, maka dia wajib mengkodok puasa 2 kali Ramadan setelah masuk Islam. Syarat wajib yang kedua, taklif, yaitu orang itu sudah mempunyai kewajiban syariat, baligh dan berakal. Makanya ajarkan anak-anak kita untuk belajar puasa sedari dini. Jadi taklif itu harus baligh dan berakal. Baligh apa? Baligh itu kalau laki-laki sudah keluar mani, khurujul mani. Dan ini bisa terjadi disengaja ataupun dalam keadaan bermimpi. Digesek-gesekkan umpamanya, keluar air mani, maka sudah berarti sudah baligh. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan dihukumi taklif kalau sudah haid. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus bertanya kepada anak-anak kita. Tanyakan, nak, kamu sudah haid apa belum?
kamu sudah mimpi basah atau belum, atau pernah keluar mani apa belum. Karena ini konsekuensinya kewajiban agama. Kalau sudah balik maka wajib sholat, wajib puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya sebagai kaum beriman. Yang ketiga, syarat wajib yang nomor 3, itokoh. Itokoh, kuat untuk berpuasa sehari penuh. Bagi orang yang tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti siapa? Orang tua yang sudah udzur, dia tidak wajib berpuasa, namun diganti dengan memberi makan fakir miskin. Kalau masih kuat, dia wajib untuk berpuasa. Orang yang sakit, yang tidak kuat untuk berpuasa, diperbolehkan, bahkan tidak wajib untuk berpuasa. Sakit yang bagaimana? Sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum. Umpamanya dia ketika berpuasa tambah parah sakitnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Yang keempat, sihah, yaitu harus sehat. Orang yang tidak sehat maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sakit parah umpamanya, masih dalam masa-masa pengobatan umpamanya, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Syarat wajib yang nomor 5, ini mukim, orangnya tidak dalam perjalanan, orang yang tidak dalam kondisi musafir, ini boleh tidak berpuasa, karena bukan merupakan kewajiban berpuasa, diperbolehkan oleh syariat. Boleh berpuasa, boleh tidak, tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti di dalam kitab fikih. Tapi kalau keadaan sekarang ini, kita di dalam perjalanan 100 kilo, 200 kilo, apalagi lewat tol, ini tidak mengganggu kita untuk berpuasa. Jadi boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau tidak berpuasa dikodok di lain waktu. Jadi itulah syarat wajibnya berpuasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, taklif. Yang ketiga, itokoh, kuat untuk berpuasa. Yang keempat, sehat. Yang kelima, mukim, tidak di dalam perjalanan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dari tujuan berpuasa itu sendiri. La'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin.